Saya Frit akan deklarasi mendukung Gibran maju presiden 2029 melawan Prabowo. Kita melihat Prabowo hebat atau Gibran yang hebat. Prabowo itu bisa menang karena Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak ada apa-apanya. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak bisa menang. Saya Frit Alorboy akan deklarasi Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Saya mau lihat Prabowo itu punya pasukan tidak. Jadi saya akan tiap hari teriak minta Mas Gibran maju presiden 2029 lawan Prabowo. Prabowo itu bisa menang karena Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak ada apa-apanya. Tanpa Pak Jokowi, Prabowo tidak bisa menang. Karena itu saya Frit akan deklarasi mendukung Gibran maju presiden 2029 melawan Prabowo. Kita melihat Prabowo hebat atau Gibran yang hebat. Ada yang tanya, Pak Anies nyesel nggak ikut pilpres? Maka jawaban saya, lah nyesel nggak milih kemarin? Jadi bukan nyesel saya ikut pilpres, saya tanya, nyesel nggak Anda nggak milih kemarin? Gitu. Jadi ini teman-teman kenapa? Karena sekarang sudah mulai ada proses pembelajaran di situ. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan nantinya. Tapi harus dipikirkan lebih serius ya. Gitu. Hari ini sebentar, insya Allah ini kalau makanan itu makanan pembuka dulu Pak ini. Ini appetizer ini. Insya Allah makanan utamanya berikutnya nanti. Kita jumpa lagi dalam suasana yang tumak ninah nanti. Tapi saya ingin hadir bersama untuk mendapatkan keberkahan majelis ini. Dan semua yang hadir di sini insya Allah mendapatkan keberkahannya. Saya tadi ketika datang bersama-sama dengan Pak Tamsil Lindrung, beliau di depan. Karena sama, beliau bersama anak-anak harus langsung pergi ke acara berikutnya. Ini memang Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu yang disebut sebagai apa? Libur panjang. Dan di antara libur panjang ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu-ibu hadir di sini untuk mendapatkan keberkahan majelis yang mulia ini. Jadi sekalian, saya ingin titip sedikit saja. Ini bukan tausiah, tapi kita sedang menghadapi tantangan yang tidak kecil karena kondisi ekonomi kita berat. Alhamdulillah yang berada di sini, insya Allah kondisinya baik. Insya Allah kondisinya baik. Tapi itu artinya kita harus lebih sensitif atas kebutuhan masyarakat luas yang mungkin terdampak dalam kondisi yang berat seperti ini. Mudik kemarin turun 1/4. Itu bukan sesuatu yang kecil misalnya. Perputaran uang selama lebaran kemarin lebih sedikit dibandingkan ketika pandemi kemarin. Tahun 21 itu artinya kondisi kita akan berat. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tapi saya usul kita antisipasi. Ini seperti ketika kita tahu bahwa kemarau akan datang. Kemarau panjang akan datang. Dan banyak sekali kisah tentang itu. Pada saat kita tahu kemarau akan panjang, maka kita bersiap. Mudah-mudahan di masjid ini, majelisnya memikirkan tentang kondisi masyarakat luas. Yang barangkali alhamdulillah di komplek ini diberikan nikmat rizki yang berlimpah. Bersiap untuk kita membantu yang lebih luas lagi karena kondisi yang berat seperti ini. Dan kita berharap ini semua bisa tertangani, kondisinya menjadi lebih baik. Pesan yang kedua, kita semua yang berada di sini adalah keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar kompleks ini. Pendidikan untuk anak-anak lewat keluarga menjadi kunci yang utama. Mari kita perhatikan, insya Allah kita semua bisa menjadi orang tua yang baik. Pendidik terpenting adalah orang tua. Tapi pendidik yang paling tidak tersiapkan adalah orang tua. Karena itu mudah-mudahan di masjid ini juga kita bisa dorong sama-sama penyiapan orang tua kita untuk bisa menjadi pendidik yang lebih baik. Dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Saya ketika membicarakan soal pendidikan ke depan, ini pendidikan paling dasar ini. Kenapa? Hari ini banyak kasus korupsi Bapak Ibu. Betul ya? Ya jangan semua Pak. Karena kalau semua masjid ini kena juga Pak nanti Pak, jangan semua. Ya Pak Agus Jamil, ini sahabat saya dari sahabat keluarga dari Jogja nih Pak Agus Jamil yang tinggal di sini juga ya Pak Agus. Pertanyaan ini besar sekali. Saya sering dapat pertanyaan ini, Beb. Sudah kuliah tinggi-tinggi, masih korup. Kuliahnya tinggi-tinggi masih korup. Gelarnya banyak. Yang terakhir kemarin ditangkap itu Hakim Jakarta Selatan, ketua pengadilan. Motornya banyak sekali Pak. Saya sempat mikir nyetaternya sehari aja nggak selesai Pak itu Pak. Karena 20 sekian Harley Davidson. Lalu ada pertanyaan sederhana. Ini orang-orang ini sudah kuliah tinggi-tinggi, kok ya masih korup? Saya sering refleksi Pak sekalian. Kelihatannya bukan masalah di kampusnya ini. Karena kalau di kampus itu diajarinya penelitian,
metode ilmiah, menulis paper, itu di kampus. Kalau belajar kejujuran itu mulainya di mana Bapak Ibu? Hah? Di rumah, di keluarga Bapak Ibu. Jadi ini salahnya bukan di perguruan tingginya saja. Pondasinya di mana itu? Di rumah. Di pendidikan usia dini. Dan usia dini itu di mana? Dalam kandungan sampai 6 tahun. Disitulah. Jadi saya berharap masjid ini memikirkan secara serius. Karena kita tidak bisa memerangi ini di ujung. Penegak hukum bisa menangkap, tapi kalau suplainya terus-menerus nggak pernah selesai, Pak. Seperti narkoba. Narkoba itu kadang-kadang yang dipikirkan bagaimana memotong mata rantai, menangkap pelaku distributor, tapi yang sering tidak dikerjakan adalah memotong demand-nya, permintaannya. Selama masih ada permintaan narkoba, maka akan ada supply. Nah, yang dipikirkan selalu memotong supply, nangkap distributor, nangkap bandar. Nah, supply-nya tidak pernah dipikirkan bagaimana demand-nya tidak pernah selama ada permintaan akan selalu ada. Nah, selama kita tidak memotong korupsinya akan jadi PR. Insyaallah kita semua nanti dilindungi dari segala macam praktek-praktek korupsi seperti ini dan bangsa kita segera diangkat persoalan ini. Ibu sekalian, para alim ulama, para habaib, saya mohon izin tidak bisa meneruskan lebih lama. Insyaallah waktu berikutnya kita ngobrol yang lebih tumak ninah. InsyaAllah semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan dalam semua urusannya, dan insyaAllah kita jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dalam jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat lucu sekali ya, bagaimana para termul kemudian frustasi, teman-teman. Frustasi gara-gara Roy Suryo dan Dr. Tiva ini nggak ditahan oleh Kejaksaan Agung atau Kejaksaan, teman-teman ya, terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi kronologinya, Roy Suryo dan Tiva ini dibawa ke Mapolda ya, kemudian diserahkan ke Kejaksaan, teman-teman. Dan di Kejaksaan ya serang beberapa jam ya, Dr. Tiva dan Roy Suryo ini kemudian dikeluarkan, ya, dibebaskan ya. Ya, ini membuat para termul kemudian kepanasan ya. Apalagi ketika Dr. Tiva mengatakan bahwa Pak Presiden katanya bahwa ini ikut andil ya dalam memperhatikan kasus ini. Makanya penangguhan mereka dikabulkan. Dan ini membuat para termul kemudian marah kepada Prabowo, teman-teman. Mereka marah kepada Prabowo. Kenapa? Ya, mereka mencurigai bahwa ada orang-orang besar yang kemudian berada di belakang kasus ijazah ini ya. Jadi para termul ya seperti Frit Alo ini mengatakan bahwa dia ingin mendukung Gibran maju sebagai Capres 2029 gara-gara Prabowo mengkhianati katanya ya. Ini kan sangat lucu dan kepedean sekali ya. Bagaimana kemudian dengan mudah karena kekecewaan terhadap sesuatu yang tidak jelas ya, mereka kemudian ingin memajukan Gibran untuk berhadapan dengan Prabowo. Aduh, ini kan sangat lucu, teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah, mampukah ya kan Gibran maju sebagai capres? Kemudian siapa partai yang mau mendukung ya kan? Partai apa ya kan? Sebab partai-partai mayoritas saat ini pun itu mendukung Prabowo ya kan? Ya mungkin mengandalkan PSI aja, teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian Anies ya memberi pandangan tentang politik, tentang kepemimpinan, tentang seorang leader, ini sangat luar biasa. Dan saya rasa bahwa apa yang disampaikan oleh para pendukung-pendukung termul ini tentu mereka-mereka yang ya, ingin berambisi supaya Gibran ini jadi capres, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?